Hai, selamat datang di channel aku, Mila Nabila 99. Teman-teman, kali ini aku mau nge-reading untuk kelanjutan hal apa sih yang paling bikin dia sedih di hari ini. Untuk kelanjutannya kan yang belum, tadi kan nomor 7 sama nomor 9. Nah, di sini ngebongkar isi hati seseorang. Bisa pasangan kamu saat ini, bisa mantan pasangan kamu, bisa seseorang yang sedang pendekatan sama kamu ya. Contohnya, ini misal buat si mantan, ini misal buat si pasangan kamu saat ini misal buat seseorang yang sedang pendekatan sama kamu. Boleh ya. Gimana ya? Tapi sebelumnya kalian itu harus bayangin terlebih dahulu orang yang menjadi pertanyaan di pikiran kalian. Maksudnya bayangin wajahnya ya. Jadi hal apa sih yang paling bikin dia sedih di hari ini? Aku kasih waktu 5 detik untuk memilih. Ini 1, 3, 7, 9. 1, 3, 7, 9. Karena ini kamera depan. Dari sekarang ya, 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Langsung nomor 7 karena nomor 1 dan 3 selesai tadi. Jadi sekarang nomor 7. Ini bottom of the deck-nya ya. Ada kartu The Hangman di sini. Berarti di sini ada sesuatu yang apa ya? The Hangman itu ini loh, The Hangman. Jadi kartu manusia terbalik, dia menggantung gitu ya. Kepala di bawah, kaki di atas. Artinya ada sesuatu ya yang ingin sekali kamu capai itu nggak tercapai. Bisa jadi sesuatu itu masih penundaan, bisa ya. Tapi bisa juga nggak tercapai gitu. Makanya kalau udah ada kartu kayak gini tuh kurang baik gitu ya teman-teman. Sebentar, aku pelajari dulu ini kenapa. Ini apa ya? Di sini ada seseorang yang apa ya? Bertahan gitu ya. Artinya hubungan ini mau dibawa kemana gitu loh. Pantas saja ini muncul kartu The Hangman gitu ya. Ketidakjelasan kayak gitu ya di sini. Ya misal kayak diem-dieman, tadinya tuh status ada hubungan pacaran misalnya, tapi tiba-tiba ngilang, nggak ada kabar, cuek. Tapi kok dilihat di media sosialnya misalnya kayak santai-santai aja, kayak nggak kepikiran sama kamu gitu. Makanya kamu di sini merasa apa ya, ada status gitu ya, tapi juga nggak jelas gitu. Itulah mengapa muncul kartu The Hangman di sini. Oh ternyata kayak gitu di sini. Tapi kurasa di sini beberapa dari kamu juga ada yang sudah nggak ada hubungannya, juga sudah ada, cuman yang paling banyak ketarik itu kayak nggak jelas gitu ya. Tapi juga sudah ada yang berpisah sekali lagi ya. Maksudnya sudah jelas gitu hubungan ini udah nggak ada gitu, ada gitu. Cuman kebanyakan di sini lebih besar pada ini ya, The Hangman, yaitu ketidakjelasan di sini. Hubungan tuh nggak jelas gitu ya. Misal gini loh ya, gimana ya? Ya kayak aku tadi sih, masa ini lagi. Maklum ya teman-teman, kalau aku tuh ngejelasi agak membingungkan kalian karena aku kan ini sambil berpikir ya. Aku sambil berpikir maksud lebaran ini, tapi aku juga spontan bahasanya gitu. Karena aku juga sulit gitu ya. Kalimatnya yang aku harus utarakan tuh gimana. Nah, tuh kadang aku kayak gitu loh. Makanya karena aku sering kayak gini, paham ya, karena aku takut kamu nggak paham gitu loh di sini. Jadi kayak gitu, di sini nggak jelas hubungannya. Itulah mengapa The Hangman gitu ya. Tapi kamu bertahan di sini yang kulihat ya. Walaupun kamu nggak jelas, kamu bertahan. Seolah kamu masih berharap gitu ya. Adanya kejelasan kayak gitu di sini.
Tapi juga ada yang sudah menjadi orang di masa lalu ya. Kamu yang pilih angka 7 di sini, kamu sudah menjadi orang di masa lalu ada, tapi juga yang bertahan pada ketidakjelasan gitu ya. Bagi kamu tuh ketidakjelasan ini masih misteri gitu loh ya di sini. Bagaimana ini ya? Akankah dia akan kembali menghubungi aku gitu loh ya? Kalau yang menikah misalnya pisah rumah nih, misalnya udah marahan gitu ya sama pacar sama suami istrinya gitu, pisah rumah misalnya. Nah itu kamu tuh nggak gugat cerai juga enggak, tapi kamu tuh, bagi kamu misteri, dia bakal jemput aku nggak ya ke sini gitu loh. Kamu kayak gitu yang udah menikah kayak gitu di sini. Di sini yang kulihat kamu tuh sering kesepian ya. Kamu yang pilih angka 7 di sini. Kamu kesepian, kamu sering galau gitu di sini, galau sendiri. Kamu tuh sering sendiri di sini, sering kesepian, selalu galau. Hubungan ini nggak sehat gitu ya. Tapi memang ini ada yang nggak beres di sini, hubungan ini memang nggak beres di sini tuh, kayak ada cinta yang lain yang masuk di hubungan kalian di sini ya. Kayak ada orang lain yang masuk ke hati pasangan kalian di sini ya. Kurasa kamu di sini orang yang gimana ya, religius ya. Di sini aku lihat kamu berdoa kepada Yang Maha Kuasa ya. Hubungan yang tidak jelas ini sering kamu utarakan gitu ya, sering kamu curhatkan kepada Sang Maha Kuasa di sini. Yang aku lihat demikian ya. Kamu orang yang dekat kepada Yang Maha Kuasa, dikit-dikit berdoa, dikit-dikit berdoa. Termasuk masalah hubungan sama orang yang menjadi pertanyaan di pikiran kamu ini, itu juga menjadi curhatan kamu kepada Yang Maha Kuasa gitu. Yang aku lihat demikian. Sering galau ya kamu ya. Yang pasti di sini juga sudah ada di sini nggak cuma pacaran yang ketarik di sini, tapi juga berkeluarga di sini. Ya pisah rumah lah yang aku lihat kayak gitu di sini ya. Jadi nggak jelas juga, pasangan kamu juga nggak jemput kamu ke rumah gitu loh. Jadi kamu di sini bingung, itulah mengapa muncul kartu The Hangman di sini. Ini gimana selanjutnya? Kamu juga bingung, juga misteri bagi kamu kayak gitu di sini. Kurasa ini memang tidak sehat, ini memang karena ada orang ketiga ya, ada cinta yang lain masuk di sini pada hubungan kalian. Yang berpacaran ya pada hubungan kalian, kalau yang menikah ya ada cinta yang masuk dari orang lain, pihak lain yang masuk mengganggu rumah tangga kalian di sini ya. Di sini ada. Sebentar. Tapi kurasa ya, sekalipun dia itu orang yang mantan kamu tersebut menerima cinta orang ketiga di sini, tapi kurasa dia juga cinta kamu kok ya. Kalau yang berkeluarga bukan berarti dia bosen kok sama kamu ya, dia masih cinta sama kamu di sini. Perasaan cinta masih ada ya, sekalipun dia menjalani hubungan sama orang ketiga ya. Sebentar. Di sini ya, kurasa dia ya orang yang menjadi pertanyaan di pikiran kamu tersebut. Hari ini tuh lagi banyak menyendiri dianya ya. Lagi banyak menyendiri dan juga banyak berdoa kepada Yang Maha Kuasa tentang masalah kamu ya, dan dengan orang ketiga juga di sini ya. Dan dia juga sering berpikir sendiri. Masalahnya di hari ini tuh dia nggak mau curhat gitu ya. Kartu The Hermit ini kartu menyendiri ya teman-teman. Kalau ada masalah dia dipikir sendiri, dia menyendiri gitu ya. Tapi bukan berarti menyendiri itu santai, otaknya santai, enggak. Kalau santai kan bisa main game, dia santai. Di bawah tidur dia santai. Nah di sini dia aktif gitu ya. Sekalipun dia berbaring nih ya, berbaring seolah tidur, tapi itu enggak tidur, pikiran dia aktif enggak. Seandainya dia tidur, enggak nyenyak tidur gitu loh. Kartu The Hermit demikian, otaknya aktif
ya. Aktif tersebut bukan aktif penuh rencana hal-hal yang indah, enggak, tapi kesedihan gitu di sini ya. Ya masalah dengan kamu di sini, masalah dengan orang di masa lalu kamu kan, karena yang aku lihat di sini beberapa dari kamu sudah ada yang menjadi masa lalu, tapi juga beberapa dari kamu masih ada status tapi nggak jelas. Itulah mengapa kartu The Hangman. Nah, itu dia berat sama kamu di sini ya. Berat sama kamu yang pilih angka 7 di sini. Tapi kurasa juga berat sama orang ketiga juga. Pokoknya masalah asmara yang dia beratkan di sini. Bukan masalah keuangan di sini ya. Lebih ke asmara di sini ya. Lebih ke asmara. Halo teman-teman, sorry. Kembali lagi dengan aku. Tadi tetangga aku tuh ada yang ngaji. Ini aku pending 1 jam loh. Jadi HP aku ini tadi di depan kamera selama 1 jam. Ini aku kembali lagi karena nggak boleh ada copyright ya. Tadi sampai di mana ya? Akunya malah keluar tadi loh, dari luar nih. Tadi kan ada orang ketiga ya di sini ceritanya. Sebentar. Oh ya, ini di hari ini dia itu suka menyendiri ya teman-teman. Suka menyendiri itu bukan berarti otaknya pasif. Menyendiri kan ada orang kan menyendiri tapi pasif, dibawa aja tidur santai. Nah kalau ini nggak santai, otaknya aktif ya. Ini apa ya, aktif itu bukan aktif untuk mencari sebuah target kesenangan, tapi sedih di sini ya teman-teman. Ini sedih di sini. Dan yang aku lihat di sini tuh kesedihan dia itu kepada orang di masa lalu, yaitu kamu ya. Karena yang aku lihat di sini lebih pada sudah nggak ada hubungan ini ya, daripada yang bertahan di sini ya. Lebih banyak yang nggak ada kayak gitu ya. Ada juga sih yang bertahan di sini. Karena ini ada kartu The Hangman kan, bertahan tapi nggak pasti gitu, kayak gantung gitu di sini, hubungannya nggak jelas gitu, bisa diem-dieman yang aku bilang tadi ya, yang pisah rumah yang nggak dijemput sama suaminya gitu ya misalnya. Nah kayak gitu di sini tuh dia hari ini tuh berpikir keras nih ya, lagi di hermit ini, berpikir keras, menyendiri, tapi nggak mau cerita sama siapapun. Walaupun seberat apapun dia nggak mau cerita sama siapapun, tapi dia berpikir gimana ya, untuk memulai ya, karena ini ada ace ya, ini ace, jadi masih awal ya, awal. Yang namanya ace itu awal teman-teman. Ini ada ace of pentacle, ini ace of cups ya, sama-sama awal di sini. Jadi gimana sih agar kembali mengawali hubungan bersama orang di masa lalu, agar hubungan itu kembali kokoh gitu ya, kembali stabil, yang berumah tangga itu kembali bersama di sini. Tapi itu masih menunggu di sini ya teman-teman, masih menunggu. Ini kartu Seven of Pentacles, ini juga menunggu, apalagi dibantu dengan The Hangman. Udah ada Seven of Pentacles, masih diperkuat oleh The Hangman. Berarti ini sangat-sangat pasif di sini hubungan asmara di sini ya. Gantung gitu, nggak jelas di sini ya, nggak. Sebentar. Jadi dia menunggu, mencari cara menunggu untuk mengawali cinta lagi ya bersama orang di masa lalu. Tapi ini di pikiran dia misteri, apakah terwujud gitu loh ya, keinginan dia terwujud gitu. Kurasa dia di hari ini tuh juga banyak berdoa kepada Sang Maha Kuasa ya, agar diberi jalan gitu ya, diberi jalan untuk kembali bersatu dengan orang di masa lalu. Jadi ini cari cara, gimana caranya itu bisa ada jalan gitu ya, ada jalan menuju persatuan kembali. Apa sih namanya, apa ya, agar kamu kalian tuh kembali bersatu. Nah dia tuh memohon kepada Yang Maha Kuasa di hari ini. Jadi selain dia menyendiri berpikir keras, dia sendiri juga banyak berdoa kepada Yang Maha Kuasa di hari ini ya, lagi dekat kepada Yang Maha Kuasa untuk mencari jalan keluar masalah ini, seperti itu ya. Dia sedih sekali di hari ini, bagaimana caranya untuk mengawali lagi gitu loh.
Kurasa di sini ya, kamu yang berpacaran ini cukup jauh jaraknya. Beberapa dari kamu di sini ada yang berjarak hubungannya seperti itu. Kalau yang menikah di sini pisah rumah kayak gitu. Itulah mengapa ini ada yang aku lihat berjarak di sini. Berarti kan pisah rumah kayak gitu. Maaf ya teman-teman kalau agak kepotong-kepotong karena aku lupa apa yang aku omongkan tadi dengan apakah yang aku omongkan barusan tuh udah aku omongkan tadi. Aku lupa ya teman-teman. Aku minta maaf karena ini aku jeda 1 jam loh. Aku sampai keluar tadi ya. Karena tetangga aku ngaji pakai mic gitu kan, sedangkan YouTube tuh nggak boleh ada copyright. Makanya maklumi ya kalau kok kamu kok Kak Nabila ngebaca kartu kok diulang-ulang. Ya aku minta maaf karena aku lupa. Tadi ini aku pause tadi ya. Aku pause tadi jadi aku lupa. Aku menyampaikan apa aja tuh lupa gitu. Ya. Yang pasti ini ya, ada orang ketiga gitu ya. Yang ada di sini orang ketiga di sini ya. Ini ada seseorang yang berkulit sawo matang. Kurasa yang berkulit sawo matang ini adalah kamu ya. Kurasa kamu yang pilih angka 7 ini yang berkulit sawo matang di sini ya. Karena di sini ada pentacles, ada seperti kulit sawo matang di sini, tapi juga sebentar. Yang pasti ada orang ketiga di hubungan ini ya. Di balik kehancuran kalian, di balik ketidaksehatan hubungan kalian, adanya orang ketiga masuk dalam hubungan kalian di sini ya. Tapi dia cinta kok sama kamu. Orang yang menjadi pertanyaan di pikiran kamu tersebut, dia tuh cinta sama kamu ya. Bahkan berdoa kepada Maha Kuasa di hari ini untuk diberi jalan, bisa kembali kepada kamu ya yang pilih angka ini, dan kembali hidup bersama, yang menikah hidup bersama, kokoh, stabil, yang pacaran kembali menjalin hubungan yang lebih serius lagi seperti itu ya. Oke dah, kurasa ini udah jelas karena sesuai tebaran di sini, kurasa sudah aku utarakan semua di sini. Di sini kamu dealing dengan Pisces ya, di Hermit ini Pisces, di Hangman ini Pisces, di Hermit ini Virgo, ini Cup kamu dealing dengan Leo. Bukan Cancer, Scorpio, Aries. Cancer, Scorpio dan Pisces. Ini sama Pentacles. Ini kamu Taurus, Virgo dan Capricorn ya. Oke, sekarang lanjut buat kamu yang pilih angka 9. Sebentar. Buat kamu yang pilih angka 9 di sini. Nah, kalau ini ya teman-teman, aku nggak perlu berpikir keras karena ini jelas ada orang di masa lalu. Berarti ini hubungan jelas nggak sehat hubungan ini, dan jelas kamu yang pilih angka 9 adalah orang di masa lalu di sini ya. Ini bottom of the deck-nya ya. Lebih pada ke won di sini. Won. Aku nggak perlu berpikir keras. Kenapa? Ini ada 2 tongkat. 1 tongkat dipegang ya, coba perhatikan. Perhatikan. 1 tongkat dipegang, 1 tongkat dilepas. Ini yang dipegang ini orang ketiga ya. Yang dilepas ini kamu ya, yang pilih angka 9. Kamu di sini adalah orang di masa lalu. So di sini hubungan udah nggak sehat jelas ya. Sebentar. Ini ada apa ya, kayak ada balasan cinta, istilahnya kayak gitu. Maaf ya teman-teman karena aku tuh ngomong di sini spontan, kadang di pikiran aku ada gitu ya. Aku mau ngomong apa di pikiran aku ada, tapi penyampaian kalimatnya tuh kadang aku agak susah. Maklum karena ini spontan gitu ya teman-teman. Jadi berpikir sambil ngomong secara spontan, jadi nggak gampang ya, nggak gampang. Mengartikan ini tuh nggak gampang. Ini yang aku lihat di sini di tebaran ini kayak apa ya, ada ingin sebuah balasan cinta gitu ya, tapi nggak tercapai gitu loh ya. Dan itu misteri sama kamu, bisa nggak sih cinta aku itu terbalaskan kayak gitu ya. Itu misteri bagi kamu dan itu nggak kecapai gitu. Nah di sini tuh kayak gini ya, di tebaran ini ya, bisa nggak tercapai, bisa masih penundaan ya, nggak jelas juga gitu di sini ya, di sini karena kartu ini loh ya.
kayak ada penundaan gitu. Kalau nggak penundaan ya emang jelas nggak tercapai, cinta yang nggak terbalas. Ingin balasan cinta tapi faktanya tuh nggak terbalas gitu loh di sini nih. Ini hubungan juga udah beberapa dari kamu nih hancur udah hubungannya ya. Jelas ini orang di masa lalu ya. Kamu orang di masa lalu berarti kan hubungan udah hancur di sini toh. Apa ya? Yang kulihat di sini tuh kamu sama dia ya, yang membuat hubungan kalian itu nggak sehat ya. Sebenarnya bukan kayak nomor 3 kayak nomor 7 tadi ya. Kalau nomor 7 tuh karena emang ada orang ketiga kan. Tapi kalau ini nih karena emang ketidakcocokan kalian berdua yang aku lihat di sini ya. Yang aku lihat demikian gitu loh. Jadi kayak perbedaan karakter. Ini kan ini ada kartu won ya. Kayak ada perbedaan karakter. Ini ada cup juga, kayak ada perbedaan gimana sih? Aku suka pengucapannya, kalimatnya aku juga suka bingung walaupun tuh ada di otak aku. Ini loh ya, kayak beda karakter, beda pemikiran gitu loh teman-teman. Terus kayak beda cara pandang gitu loh ya. Terus kayak perbedaan ya itu sih yang membuat kalian tuh merasa bukan sih dia maksudnya aku. Nah, dia tuh merasa ragu-ragu sama kamu. Mau melanjutkan hubungan sama kamu tuh dia penuh keraguan di sini. Aku lihat demikian, teman-teman. Buat kamu yang pilih angka 9. Jadi, dia ya, orang yang menjadi pertanyaan kamu yang memilih angka 9 di sini, si dia itu ya, dia tuh memikirnya aku sama dia tuh kayak selalu berbeda. Nah, dia merasa kayak gitu. Kita tuh banyak perbedaan, kita nggak sama, padahal dalam sebuah hubungan itu kesamaan tuh diperlukan gitu loh ya. Toh kalau misalnya nggak ada kesamaan, kita lebih besar perbedaan di sini, salah satu harus mengalah. Nah, kurasa di sini keras gitu loh ya. Kurasa di sini kamu yang keras, ya kamu yang pilih angka 9 di sini keras. Memang dalam hubungan itu, kalau hubungan itu ingin berjalan ya mulus gitu ya, maksudnya kalau berjalan mulus sih nggak mungkin, karena pasti berliku-liku ya teman-teman, nggak mungkin. Dalam rumah tangga pun demikian, apalagi cuman pacaran ya. Dia tuh merasakan kayak gitu sama kamu, makanya di pikiran dia hingga terbesit untuk berselingkuh gitu ya, karena merasa ragu mau melanjutkan hubungan sama kamu gitu. Kayak beda karakter gitu di sini ya, beda karakter, beda pemikiran di sini ya, beda cara pandang, banyak perbedaan di sini. Yang aku lihat demikian gitu loh ya. Terus akhirnya terbesit di pikiran dia untuk ya udahlah, gue sampai di sini aja, kayak gitu loh ya. Hubungan ini sampai di sini aja, aku udah nggak kuat menjalani hubungan sama dia. Aku sama dia tuh kayak banyak perbedaan. Dia kurang ngerti aku. Padahal dalam sebuah hubungan itu ya teman-teman, untuk menciptakan hubungan yang kokoh ya, salah satu dari kalian harus ada yang mengalah di sini ya. Biasanya sih yang mengalah tuh perempuan ya, karena perempuan dalam psikologis tuh ada penjelasan kayak gitu. Otak perempuan dengan otak laki-laki gitu loh. Itulah mengapa yang dalam berumah tangga ya, yang diperlukan, yang sangat-sangat diperlukan adalah si istri ya, itu mengalah gitu sama suami demi ikuti saja gitu loh ya. Kalau menurut pemikiranmu itu salah ya teman-teman, kamu tuh nggak cocok ya, pemikiran suamimu tuh nggak cocok bagi kamu ikuti aja gitu. Yang penting selama tidak bukan hal-hal contoh ya kayak melanggar agama, terus yang sekiranya membawa ke ke ranah hukum. Nah itu barulah kamu tuh keluar pendapat buat dia. Kang Mas, ini gini loh Kang Mas, secara halus tuh loh teman-teman ngomong kayak gitu. Kalau kamu moro-moro sih, maaf ya, kadang aku tuh suka keluar bahasa Jawaku tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba ucapan kamu itu kamu tuh gini ya, pemikiran dia nggak sesuai sama kamu tiba-tiba
ngomong aja, kamu jangan kayak gitu loh di sini. Ikuti dulu maunya dia kayak gitu. Kecuali dia itu sudah melanggar ya, melanggar agama misalnya. Terus kalau membawa ke ranah hukum yang sekiranya membawa kasus hukum, nah barulah kamu itu ngomong baik-baik gitu loh. Karena yang aku lihat demikian, yang membuat hubungan kalian hancur itu bukan karena orang ketiga, tapi karena perbedaan dari kalian. Dia tuh nggak kuat sama karakter kamu gitu loh, yang aku lihat demikian gitu loh ya. Dia merasa nggak cocok sama kamu gitu loh di sini. Perbedaan itu gitu loh ya. Akhirnya karena di dalam rumah tangga nih ya, karena di rumah tangga sering begitu, sering perbedaan, yang berpacaran di sini juga sering perbedaan yang aku bilang tadi ya, nggak ada yang mengalah gitu kan. Akhirnya dia terbesit untuk selingkuh ya, dan ternyata terbukti selingkuh ini ada orang ketiga pada akhirnya. Tapi walaupun begitu dia tuh cinta sama kamu. Memang pada hakikatnya dia cinta sama kamu, cuman karena apa ya, ada sesuatu yang nggak dia suka dari kamu, itu sifat kamu ya. Dia merasa yang aku bilang tadi, masa aku ngomong berkali-kali sih, yang aku bilang tadi itu. Nah, sehingga dia terbesit untuk berselingkuh, dan ternyata selingkuh tersebut terjadi ya. Di sini terjadi perselingkuhan tersebut terjadi ya. Ini ada kartu Six of Pentacles ya. Jelas ini ada orang ketiga ya. Tapi terjadinya orang ketiga juga karena kalian berdua tadi ya, nggak ada yang mengalah di sini, keras ya. One ini kartu keras teman-teman ya. One tuh kayak sifatnya orang Aries gitu ya. Orang Aries gimana kan, keras mereka kan. Orang Aries itu apa ya, mendahulukan bergerak gitu daripada berpikir terlebih dahulu. Akhirnya yang terjadi kehancuran gitu loh teman-teman ya. Keras di sini, keras ya. Udah berbeda karakter yang aku bilang tadi, masih keras juga di sini. Akhirnya hubungan kalian hancur dan dia terbesit untuk bersama orang ketiga, dan kejadian beneran sama orang ketiga di sini ya. Tapi yang aku lihat di sini ya, di hari ini, hal apa sih yang paling bikin dia sedih di hari ini ya? Dia itu ini loh, apa gimana ya? Ingin beraksi ya. Ini kan suatu aksi nyata. Kartu Wand tuh aksi nyata ya. Is of Wand, aksi nyata yang mana dia itu ingin kembali ya dengan orang masa lalu. Karena emang pada hakikatnya cinta sama orang di masa lalu, cuma karena beda karakter aja di sini ya. Ingin kembali kepada orang masa lalu, tapi aksi secara nyata, entah itu dia melalui media sosial kamu gitu ya, entah dia tuh bertanya kepada teman-teman yang dekat sama kamu, atau saudara-saudara kamu gitu loh. Pokoknya aksi nyata di sini ya, nyata. Jadi nggak hanya berpikir aja, tapi nyata. Di hari ini dia kayak gitu ya. Di hari ini tuh dia ada aksi nyata, entah melalui melihat kamu melalui media sosial yang aku bilang tadi, atau ke teman-teman kamu yang dekat sama kamu, atau tetangga kamu gitu loh. Pokoknya ada aksi nyata di sini. Di hari ini tuh ada aksi nyata dia, dan itu bikin sedih gitu loh ya. Entah sama keluarga kamu, saudara kamu, atau gitu loh ya di sini. Yang pasti aksi nyata di sini di hari ini dia demikian gitu ya. Dia tuh ingin mengawali cinta lagi bersama kamu. Kalau ini ya, sama-sama ingin mengawali cinta ya bersama orang di masa lalu. Tadi nomor 7 juga demikian, cuma bedanya kalau orang 7 hanya ada di otaknya ya, berpikir di otaknya. Nah, tapi kalau ini sudah beraksi ya. Jadi di hari ini dia beraksi tanpa kamu ketahui, itu ada aksi ya. Ada aksi dia secara nyata, secara langsung gitu, ada aksi. Nah, intinya dia cuman gini loh teman-teman ya, itu ada aksi ya, ingin kembali baik sama kamu di sini ya, ingin kembali, kan ini kan kamu di masa lalu toh, orang di masa lalu. Nah, ini pengen kembali bersama ya teman-teman. Tapi di saat ini pula sama orang ketiga tersebut masih jalan gitu loh. Jadi sama orang ketiga bukan berarti dia lepas, itulah mengapa dia tuh mau kembali sama kamu, enggak. Masalahnya sama orang ketiga ini sama-sama jalan. Jadi lagi jalan sama orang ketiga, lagi jalan. Nah, ini terbesit di pikiran dia, dan dia lakukan secara nyata untuk kembali, bagaimana caranya
agar dia itu bisa kembali sama kamu. Ini pengen kembali sama kamu loh dia itu. Ada aksi nyata di hari ini. Entah bagaimana. Bisa yang aku sebutkan tadi ya, tetangganya, media sosial, saudaranya, teman kamu, bisa kayak gitu ya teman-teman. Dia itu ingin apa ya teman-teman? Ingin ini orang baik ini ya. Ini orangnya gimana ya? Ini punya sifat yang apa ya, nggak enakan gitu orangnya, nggak enakan gitu loh. Maksudnya sama orang tuh baik semua gitu loh teman-teman. Itu bukan berarti suka itu. Nah itu sifat dia kayak gitu. Dia tuh bukan berarti orang itu suka, bukan berarti orang itu naksir, enggak, tapi emang sifat dia, watak dia baik ke semua orang gitu. Nah dia kayak gitu. Dan dia di saat dia ingin mengawali cinta lagi bersama kamu, orang di masa lalu di sini, masalahnya tuh lagi jalan sama orang ketiga tersebut. Hubungan sama orang ketiga tuh juga baik-baik aja di sini. Masalahnya kayak gitu loh. Nah, di pikiran dia terbesit ya, teman-teman, untuk sama-sama menjalani cinta ya sama kamu, baik sama orang ketiga, sama-sama ingin menyayangi kalian berdua, ya orang ketiga sama di masa lalu, sama-sama ingin melindungi kalian, orang ketiga sama orang di masa lalu gitu loh ya. Nah, dia tuh sedih di hari ini. Kenapa sih gue tuh kok nggak bisa nyenengin misalnya kalau istri sah ya, istriku yang dulu, kenapa sih kok aku nggak bisa nyenengin, kenapa aku hari ini tuh, sekarang ini tuh aku cuma bisa nyenengi ini ya orang ketiga gitu. Kenapa kok nggak bisa nyenengi istri sahku dulu, mantan istriku atau mantan pacarku gitu loh ya teman-teman, mantan suamiku gitu loh ya. Ini loh ya, ini kan ada kartu memberi kepada 2 orang di sini ya. Tapi karena ini orang di masa lalu, jadi ini hanya memberi orang ketiga. Sama orang di masa lalu nggak memberi, itu hanya di pikiran dia ingin memberi sama orang di masa lalu juga gitu loh. Ngerti ya, paham ya, kayak gitu. Sekali lagi, dia tuh sedih sama kamu. Kenapa dia tuh tidak memberikan cinta kepada orang di masa lalu? Kenapa kok cuma memberikan cinta kepada orang ketiga di sini? Kenapa dia tuh kok hanya bisa melindungi orang ketiga tersebut? Kenapa kok nggak bisa melindungi orang di masa lalu? Karena emang pada hakikatnya cinta sama orang di masa lalu, cuman karena beda karakter aja gitu loh. Karena dia tuh nggak suka sama sifat kamu, watak kamu ya, ada won kamu bagi dia keras gitu ya. Dia kayak gitu di sini. Padahal dia cinta sama kamu, cuman nggak suka sama cara berpikir kamu. Makanya aku bilang tadi, ini perbedaan cara pandang, perbedaan cara berpikir, bla bla bla, yang tadi udah aku jelaskan tadi. Masa aku jelaskan lagi sih ya? Paham kan di sini? Oke, kurasa ini udah jelas ya. Kamu di sini dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius ya. Ini Pentacles, kamu dealing dengan Virgo, Capricorn dan Taurus. Ini Cup, Cancer, Scorpio dan bukan. Oh ya, Cancer, Scorpio dan Pisces ya teman-teman. Oke, buat kamu yang ingin personal reading, silahkan DM aku di Instagram aku @milanabila99. Sekali lagi, untuk personal reading silahkan DM aku di Instagram aku @milanabila99. Sampai jumpa. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you, bye bye.